Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Lestari dengan NIM 22OSP696 dari jurusan Otomasi Sistem Permesinan. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang prinsip kerja dan konstruksi dari transformator. Prinsip kerja transformator. Transformator bekerja berdasarkan prinsip induksi elektromagnetik atau hukum Faraday. Transformator digunakan untuk mengubah tegangan listrik AC atau arus bolak-balik dari satu level ke level yang lain, baik menaikkan tegangan atau step up, atau menurunkan tegangan atau biasa disebut step down. Prosesnya dilakukan tanpa mengubah frekuensi arus listrik. Berikut adalah langkah-langkah dalam prinsip kerja transformator. Yang pertama yaitu arus AC dihubungkan ke kumparan primer. Ketika arus AC mengalir melalui kumparan primer atau kumparan pertama, maka medan magnet yang berubah-ubah dihasilkan di sekitar kumparan. Perubahan medan magnet ini sangat penting karena menghasilkan induksi elektromagnetik pada kumparan sekunder. Yang kedua, ada medan magnet berubah menginduksi tegangan. Kumparan primer biasanya dililitkan di sekitar inti besi yang memiliki sifat magnetik yang baik. Medan magnet yang dihasilkan oleh kumparan primer ini menyebar melalui inti besi, dan karena medan magnet terus berubah-ubah, maka flux magnetik ini juga mengalir melalui kumparan sekunder. Yang ketiga, tegangan induksi pada kumparan sekunder. Saat medan magnet yang berubah-ubah mengenai kumparan sekunder, tegangan yang diinduksi pada kumparan sekunder sesuai dengan hukum Faraday. Tegangan yang diinduksi ini tergantung pada rasio jumlah lilitan antara kumparan primer dan sekunder. Jika kumparan sekunder memiliki lebih banyak lilitan dibandingkan kumparan primer, maka transformator akan menaikkan tegangan atau biasa disebut step up. Dan jika kumparan sekunder memiliki lebih sedikit lilitan dibandingkan kumparan primer, maka transformator akan menurunkan tegangan atau step down. Yang keempat ada transfer energi. Transfer energi ya. Oke. Arus listrik yang mengalir melalui kumparan sekunder dapat digunakan untuk menggerakkan beban listrik, seperti alat listrik atau peralatan lainnya. Jumlah daya atau watt yang ditransfer dari primer ke sekunder pada prinsipnya tetap sama, meskipun tegangan dan arus berubah sesuai lilitan rasio, atau dengan sedikit kehilangan daya karena resistansi dan panas. Selanjutnya kita masuk ke konstruksi transformator. Transformator memiliki beberapa komponen utama. Yang pertama ada kumparan primer. Kumparan primer adalah bagian di mana tegangan sumber listrik AC pertama kali diterapkan. Ini terdiri dari lilitan kawat tembaga yang terlindungi, dan tugas utamanya adalah menghasilkan medan magnet saat mengalirkan arus AC. Yang kedua ada kumparan sekunder. Kumparan sekunder adalah bagian yang diinduksi oleh medan magnet dari kumparan primer. Tegangan yang dihasilkan pada kumparan sekunder ini akan dihubungkan ke beban listrik yang memerlukan tegangan yang diubah atau diturunkan dan biasanya dimasukkan. Jumlah lilitan kumparan sekunder menentukan apakah tegangan akan lebih tinggi atau lebih rendah dibandingkan kumparan primer. Yang ketiga ada inti besi atau core. Inti transformator terbuat dari bahan besi lunak atau ferromagnetik yang dilaminasi, terdiri dari lapisan-lapisan tipis untuk mengurangi arus eddy dan kehilangan daya. Fungsi inti ini adalah untuk memperkuatkan oleh kumparan primer dan disalurkan secara efisien ke kumparan sekunder. Penggunaan inti meningkatkan efisiensi induksi elektromagnetik. Yang keempat ada rangka transformator. Rangka atau casing transformator adalah struktur pelindung yang menopang kumparan dan inti besi. Ini melindungi bagian-bagian internal dari kerusakan fisik dan menyediakan isolasi dari lingkungan eksternal. Yang kelima ada minyak transformator. Ini biasanya terdapat pada beberapa jenis transformator. Transformator yang lebih besar menggunakan minyak sebagai pendingin untuk mencegah panas berlebih selama pengoperasian. Minyak juga trafo
berfungsi sebagai isolator listrik untuk mencegah bocornya arus. Yang keenam ada isolator. Isolator digunakan untuk memisahkan komponen listrik trafo sehingga tidak terjadi hubung arus pendek. Isolasi digunakan pada lilitan kawat dan di antara bagian-bagian yang membawa arus. Yang ketujuh ada pendingin. Untuk transformator besar, sistem pendingin aktif seperti pendingin udara atau minyak pendingin digunakan untuk mengurangi panas yang dihasilkan selama pengoperasian. Ini menjaga kinerja optimal dan memperpanjang umur transformator. Mungkin sekian penjelasan video dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.